Shalom saudara. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai seri peperangan rohani. Ya, dan di sini kita akan belajar mengenai tempat-tempat yang lebih spesifik. Ya, di pelajaran kedua kemarin, ya di sesi kedua kita sudah pelajari mengenai mengelilingi, menjalani negeri, ya mengikat dengan menjalani negeri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tempat yang lebih spesifik, yaitu bagaimana? Yaitu mari kita lihat ke Lukas 6 ayat 12 ya. Dikatakan di firman Tuhan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah ya. Jadi poin yang akan kita bahas adalah Bapak dan Ibu, di manakah kita harus berdoa ya. Jadi saya tahu bahwa ada ayat yang berkata bahwa kita dapat menyembah dari mana saja ya, ada di Yohanes 4 ya. Tidak harus spesifik dari mana-mana. Kita juga dapat berdoa dari rumah kita Bapak dan Ibu ya, dari gereja kita masing-masing. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menunjukkan satu teladan, satu contoh, yaitu apa? Tuhan Yesus berdoa di bukit. Ya, dan bahkan dikatakan di sini Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Tapi saya tidak bahas yang itu. Saya ingin tekankan mengenai bagaimana Tuhan Yesus harus pergi ke satu titik tertentu untuk berdoa di situ. Nah, kenapa berdoa di bukit Bapak dan Ibu? Ya, dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di Yosua 11 ayat 21, saya ajak kita lihat firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, dari Debir, dari Anab, dan seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pada perjanjian lama memang peperangan itu dilakukan secara fisik, ya. Tetapi di perjanjian baru kita kembali berhadapan dengan penguasa-penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Bagaimana? Apakah ada kesaksiannya? Ada contohnya? Ada Bapak dan Ibu. Ya, beberapa tahun lalu saya mendapat tugas untuk pergi ke Nepal Bapak dan Ibu. Ya, dan pada waktu itu seingat saya belum terjadi gempa. Ya, nah Nepal seperti Bapak dan Ibu ketahui dapat dikatakan sebagai negara yang tertinggi di dunia Bapak dan Ibu ya. Dan di Nepal itu saya saksikan bagaimana kepada hamba-hamba Tuhan di situ, kepada pendeta di situ, bagaimana kita perlu untuk menjalani negeri, untuk mengelilingi negeri ya, dan mereka lakukan ya, banyak terjadi keajaiban. Nah, tapi singkat cerita Bapak dan Ibu, saya diberikan satu penglihatan ya. Jadi ternyata kota Kathmandu, Nepal, ibu kota Nepal, itu bentuknya agak seperti lembah yang dikelilingi oleh puncak-puncak gunung ya, yang cukup tinggi, bahkan puncak-puncak tertinggi yaitu banyak sekali yang berada di negara Nepal ya, di pegunungan Himalaya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya diberikan penglihatan itu, saya melihat bahwa apa? Di atas setiap gunung-gunung itu ada ilah-ilah lain yang tidak menjadikan langit dan bumi yang disembah, tadinya disembah oleh para penduduk di sekitar itu ya. Dan singkat cerita kita berdoa, kita ikat kuasa-kuasa gelap itu, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka pergi ya. Tetapi memang Bapak dan Ibu di Lukas 11 juga dijelaskan bahwa apa? Roh-roh itu dapat kembali lagi ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus melakukan peperangan rohani ini dengan bertekun ya. Kok seperti itu Bapak dan Ibu? Ya bayangkan aja ya, Bapak dan Ibu sehari mandi berapa kali? Ya, pagi udah mandi, nanti sore malam mandi lagi Bapak dan Ibu ya. Ya demikian pula dengan peperangan rohani. Membersihkan itu adalah satu proses yang berulang-ulang ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, firman Tuhan juga berkata di Ulangan 11 ayat 29 ya. Saya ingin ajak Bapak dan Ibu renungkan. Jadi apabila Allahmu, Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal Bapak dan Ibu ya. Mari kita bahas terutama poin mengenai berkat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ternyata setelah masuk ke tanah perjanjian, mereka naik ke gunung dan memperkatakan
berkat, ya. Dan ini juga perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita memberkati. Memberkati apa? Memberkati keluarga kita, memberkati kota kita, memberkati kompleks perumahan kita. Kenapa? Karena kita adalah imamat yang rajani, Bapak dan Ibu. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk menjadi imam yang mendekat kepada Tuhan dan memperkatakan berkat, ya. Bahkan di sini juga Tuhan Yesus itu melakukannya, ya. Yaitu apa? Ya, saya percaya Tuhan Yesus ketika berdoa di atas bukit, Tuhan Yesus juga memperkatakan berkat-berkat. Nah, jadi prakteknya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita melakukannya juga, ya. Kita pergi ke titik-titik tertinggi di mana misalnya di kota Jakarta, Bapak dan Ibu, ada gedung yang lantainya paling banyak, ya, paling tinggi. Nah, kita datang ke gedung itu lalu apa? Kita memperkatakan berkat. Kita berdoa supaya apa? Supaya kuasa-kuasa gelapnya diikat. Misalnya apa Bapak dan Ibu? Ya, misalnya kalau Bapak dan Ibu ada di Jakarta, ini sebagai contoh saja, ya. Salah satu kuasa atau pengaruh yang menurut saya cukup jelas terlihat di Jakarta adalah apa? Adalah roh mamon, ya, atau cinta uang, ya, atau dengan bahasa sehari-hari mata duitan, Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa datang ke titik tertinggi, kita ikat roh itu lalu apa? Lalu ya kita berkati, kita lepaskan pembalikan keadaannya. Misalnya apa? Kita lepaskan cinta akan Tuhan. Kita lepaskan kerelaan untuk berkorban kepada Tuhan, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh Bapak dan Ibu bagaimana kita mempraktekkan peperangan rohani, ya. Dan singkat cerita Bapak dan Ibu, kita sudah lakukan cukup banyak. Dan suatu ketika misalnya kita pergi ke satu tempat, ya, tadinya ada berita mau ada kerusuhan Bapak dan Ibu, ya, misalnya apa? Ya di Jakarta lah. Di Jakarta kita cukup sering lakukan ini. Kenapa? Karena sejak beberapa tahun ini kita dengar berita mengenai rencana kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, kita seringkali apa? Kita seringkali berdoa di tempat-tempat tertinggi. Untuk apa? Untuk memberkati, untuk mengubah atmosfer daripada suatu kota. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, sekalipun memang kita dapat berdoa di mana saja, ada kalanya kita perlu berdoa di tempat-tempat tertentu. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya memang kita berdoa di rumah, tapi ada waktunya kita berdoa dari titik tertinggi. Kita mengikat roh-roh jahat di udara, berperang dengan penguasa di udara, dan kita mendoakan kerajaan surga itu datang, turun atas kota kita, atas bangsa kita. Kita melepaskan berkat yang dari Tuhan. Maka sesuai bilangan 6, ya, ketika kita mengucapkan berkat sebagai imamat yang rajani, maka akan ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan apa? Yang jelas saya percaya kita tahu, ya, kita sangat-sangat perlu berdoa buat kesehatan supaya apa? Tidak ada sakit penyakit. Kita berdoa buat apa? Buat pemulihan ekonomi supaya tidak ada apa? Tidak ada kebangkrutan, ya, kerusuhan, krisis ekonomi dan lain sebagainya, ya. Mari kita praktekkan secepat mungkin dari sekarang, dan saya percaya Bapak dan Ibu juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Masa Daud dan Salomo, jadikan dikenapi.